Pada awal abad ke-20, kekuatan militer dunia khawatir bahwa perang di masa depan akan ditentukan oleh kimia maupun artileri. Jadi mereka menandatangani Fakta di Konvensi Den Haag tahun 1899 untuk melarang penggunaan proyektil bermuatan racun, salah satu di antaranya adalah difusi gas yang mencekik dan merusak. Namun sejak awal Perang Dunia Pertama, baik sekutu maupun blok sentral sama-sama mengerahkan gas berbahaya untuk melumpuhkan musuh atau setidaknya menimbulkan ketakutan di medan pertempuran. Dalam pertempuran Ypres kedua pada tanggal 22 April tahun 1915, serangan gas pertama diluncurkan oleh Jerman melawan Inggris pada Perang Dunia Pertama. Saat pertempuran dimulai, Jerman melepaskan sekitar 170 metrik ton gas klorin dari lebih dari 5.700 silinder yang terkubur dalam garis 4 mil di depan. Tak satu pun dari tentara Inggris di Ypres memiliki masker gas, yang mengakibatkan sekitar 7.000 orang cedera dan lebih dari 1.100 kematian akibat sesak napas gas klorin. Banyak kematian terjadi ketika para korban yang panik bergegas minum air untuk menghilangkan gas yang terbakar, yang hanya memperburuk reaksi kimia, membanjiri tenggorokan dan paru-paru mereka dengan asam klorida. Sementara gas klorin dapat membunuh dalam jumlah yang terkonsentrasi, itu kurang lebih dinetralkan dengan penyebaran masker gas secara luas pada tahun 1917. Namun, pada saat itu kedua belah pihak telah menemukan bahan kimia yang jauh lebih fatal dan lebih kejam, yakni fosgen dan gas mustard. Fosgen adalah iritasi yang 6 kali lebih mematikan daripada klorin. Korban tidak tahu bahwa mereka telah terpapar sampai berhari-hari setelah menghirupnya, di mana paru-paru mereka terisi cairan dan mereka akan mati lemas. Jerman adalah yang pertama menggunakan fosgen dalam pertempuran, tetapi sekutu menjadikannya senjata kimia utama mereka di akhir perang. Gas mustard adalah salah satu jenis bahan kimia pembunuh. Itu bukan iritasi, tapi vesikan, bahan kimia yang melepuh dan membakar kulit saat bersentuhan. Bahkan jika tentara memakai masker gas untuk melindungi paru-paru mereka, gas mustard akan meresap ke dalam seragam wol mereka dan bahkan membakar sol sepatu bot mereka. Pada Juni tahun 1918, sekutu menggunakan gas mustard sebagai upaya terakhir untuk memecahkan kebuntuan di Ypres. Pada akhir perang, diperkirakan ada sekitar 6.000 tentara Inggris yang terbunuh oleh gas, yang sebagian kecil dari total 90.000 kematian Perang Dunia Pertama akibat senjata kimia, lebih dari setengahnya diderita oleh Rusia, yang memiliki akses terbatas untuk masker gas. Segera setelah Perang Dunia Pertama, ketika negara-negara berduka atas kematian puluhan juta tentara dan warga sipil, sebagian besar pemimpin militer menerima bahwa senjata kimia akan terus menjadi bagian dari kebiadaban perang yang baru. Pada tahun 1925, Liga Bangsa-Bangsa mengadopsi Protokol Jenewa, yang melarang penggunaan bahan kimia dan biologi dalam perang, tetapi tidak menghentikan negara-negara untuk terus mengembangkan dan menimbun senjata semacam itu. Selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman diduga membunuh jutaan korban kamp konsentrasi di kamar gas yang dipompa penuh dengan karbon monoksida atau pestisida Zyklon B, tetapi memutuskan untuk tidak mengerahkan kelas baru gas saraf dalam pertempuran karena takut akan pembalasan sekutu. China juga menuduh Kekaisaran Jepang menembakkan artileri yang dikemas dengan gas mustard dan bahan peledak lainnya selama Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Vietnam, Amerika Serikat menggunakan senjata kimia napalm dan agen oranye dengan efek yang mengerikan. Larangan senjata kimia kemudian ditandatangani menjadi hukum internasional oleh dua konvensi pada tahun 1972 dan 1993.